Salam pemirsa, salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang rasanya kita bisa bertemu kembali bersama saya di dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna. Jadi di sini diajarkan kepada kita untuk terus mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan adalah Sang Pemberi kita, pemikul beban besar kita. Untuk itu Tuhan mengatakan kepada kita untuk selalu bersyukur, untuk selalu bergandeng tangan untuk melakukan akan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Kita akan masuk di dalam pembahasannya dengan judul Bayi di Bethlehem. Ayat intinya terdapat dalam Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Hai orang tua, dalam mendidik anak-anakmu, pahamilah pelajaran-pelajaran yang telah diberikan Allah dalam alam. Tanyakanlah tukang kebun dengan proses apa ia berhasil mengurus setiap cabang dan daun sehingga berkembang dengan indahnya, serta bertumbuh dalam keadaan sejajar dan manis. Ia akan mengatakan kepadamu bahwa bukannya dengan jamahan kasar ataupun usaha secara keras, karena cara ini hanya akan mematahkan batang-batang halus. Hal itu dilakukannya dengan perhatian sedikit demi sedikit, tetapi sering diulangi. Ia membasahi tanah serta melindungi tanaman yang sedang bertumbuh itu dari tiupan angin kencang dan dari teriknya panas matahari, dan Allah menyebabkannya bertumbuh subur dan berkembang dengan indahnya. Dalam memperlakukan anak-anakmu, ikutilah cara yang digunakan oleh petani ini, dengan jamahan yang lembut, dengan pelayanan yang penuh kasih sayang. Usahakanlah membentuk tabiat mereka menurut teladan tabiat Kristus. Jadi pelajaran kita saat ini bagaimana kita melihat kembali kota yang kecil. Mungkin sekarang ini kita hidup di dunia yang dimana ada hukum alam. Di situ kita juga akan belajar. Semua orang pasti punya kekuatan. Semua orang pasti punya kelemahan masing-masing. Jika kita orang yang rendah, kalau kita melihat secara dunia, mereka akan menganggap remeh kita, menganggap kita tidak baik, menganggap kita orang yang kecil, orang yang tidak punya apa-apa. Tetapi kita memiliki Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang memampukan kita untuk berjalan terus tanpa kita melihat orang-orang yang mau menghina kita. Tuhan katakan dalam kitab Korintus pun mengatakan bahwa orang yang bodoh dipakai Tuhan untuk apa? Untuk mengalahkan hikmat dunia. Orang yang lemah Tuhan menguatkan untuk memalukan dunia. Dari situ kita belajar, jangan kita menganggap diri kita layak, tetapi biarlah kita selalu pelajari pelajaran
surgawi. Pelajari juga pelajaran yang berikan orang tua kepada kita. Bagaimana kita mau hidup kuat, bagaimana kita mau bertahan dalam situasi apapun, maka kita harus kuat dan tabah untuk menghadapi segala sesuatunya. Mungkin orang bisa merendahkan kita, tetapi kita, ya, Tuhan kita tidak mau kita dipermalukan, tidak mau kita dihina. Untuk itu Tuhan panggil orang yang bodoh ini untuk mengalahkan hikmat dunia. Sangat luar biasa. Tuhan pakai orang yang bodoh. Kenapa Tuhan tidak pakai orang yang pintar untuk mengalahkan dunia? Karena kita merasa pintar, kita merasa kita sudah tahu banyak, tetapi kita tidak bisa melakukan. Yang ada kita hanya mau menghina, kita hanya mau merendahkan orang lain. Tapi kita tidak lihat kembali diri kita. Ya. Mungkin kita kuat karena kita punya uang, kita punya harta. Tetapi kita tidak kuat di dalam iman kita. Iman kita lemah karena kita selalu bersandar kepada keuangan, bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Untuk itu Tuhan katakan, orang tua, didiklah anak-anakmu sesuai dengan prinsip kehendak Tuhan. Ya, di sini dikatakan, hai orang tua, dalam mendidik anak-anakmu, pahamilah pelajaran-pelajaran yang telah diberikan Allah dalam alam. Seperti tukang kebun. Ya. Dia mau merawat akan pohon yang satu ini supaya dapat bertumbuh terus dan menghasilkan buah yang manis. Dengan dia merawatnya perlahan-lahan. Ya, si menyirami tanaman itu. Ya, ada ranting yang kering, dia ambil ranting yang kering itu. Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita bisa melihat akan tabiat Kristus itu di dunia ini. Ya. Sebagaimana Tuhan itu sangat luar biasa, dia membuat segala sesuatunya indah dan manis. Ya. Tuhan mengajarkan kita cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti matahari. Apa artinya, saudara-saudara? Kita boleh pakai hikmat kita, tetapi dengan hikmat kita tidak boleh menganggap rendah seseorang, menganggap remeh sebuah hasil. Kita pakai hikmat kita ini ya untuk melakukan yang benar. Kita tidak layak, saudara-saudara. Tetapi kita dimampukan Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang Dia ingin di dalam kehidupan kita. Kita juga harus tulus, sama seperti burung merpati. Ya. Mungkin kita tidak sabar, kita mau melawan akan orang yang mau menghina kita, yang menganggap remeh kita. Kita tidak sabar, hanya kita, nah, ini uang, kamu harus ya, menangkan akan misi ini. Saya tidak mau dipermulukan, ini duit. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka tidak ada jalan dan kita harus ambil. Tetapi kita terus mau mengandalkan Tuhan kita, maka ada jalan keluar. Yaitu Tuhan katakan di dalam buku Korintus, ya, orang bodoh diangkat Tuhan untuk mengalahkan hikmat dunia, saudara-saudara. Nah, ini yang Tuhan maksud dan inginkan, supaya kita mempunyai komitmen di dalam kehidupan kita. Untuk setiap hari kita belajar bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Bagaimana kita juga mendidik pribadi kita, kehidupan kita sendiri. Untuk menjadi manusia yang kuat, manusia yang lebih baik lagi. Anjurkanlah pernyataan kasih terhadap Allah dan terhadap satu dengan yang lain
Alasan mengapa begitu banyak pria dan wanita bersikap bengis di dunia ini ialah karena kasih yang sejati telah dianggap sebagai kelemahan dan telah dikecewakan dan ditahan. Pembawaan yang lebih baik pada orang-orang ini dipadamkan pada masa kanak-kanak, dan kecuali terang kasih ilahi melenyapkan sifat mementingkan diri, maka kebahagiaan mereka akan dirusakkan selama-lamanya. Jika kita menghendaki anak-anak kita memiliki Roh Kudus yang lemah lembut dan simpati yang ditunjukkan oleh malaikat-malaikat bagi kita, maka haruslah kita menunjukkan kemurahan hati yang penuh kasih sayang pada masa kanak-kanak. Kita juga sebagai orang tua, kita melihat, kita memberikan contoh yang baik. Seperti kota kecil di Bethlehem. Banyak pelajaran yang kita ambil dari situ. Sehingga Tuhan nubuat Mika katakan bahwa akan lahir seorang anak di tempat itu. Akan lahir seorang gembala yang agung. Untuk itu kita selalu memiliki tabiat Kristus, karakter Kristus, untuk kita menjadi kuat, untuk kita menjadi sempurna. Gimana kita mau supaya kita dianggap, supaya kita mau mengikuti kehendak Tuhan dengan lemah lembut, kita mau mengandalkan Tuhan kita di dalam kehidupan kita. Ajarlah anak-anak untuk melihat Kristus dalam alam. Bawalah mereka keluar ke alam terbuka di bawah naungan pepohonan yang indah, dan ke kebun, dan dalam segala perbuatan ciptaan yang ajaib. Ajarlah mereka untuk melihat pernyataan kasih. Ajarlah mereka bahwa Ia membuat undang-undang yang mengatur segala perkara yang hidup, dan bahwa Ia sudah membuat undang-undang bagi kita, dan bahwa undang-undang itu adalah demi kebahagiaan dan kegembiraan kita. Jangan meletihkan mereka dengan doa yang panjang serta nasihat yang membosankan, melainkan dengan perantaraan alat peraga alam. Ajarkanlah penurutan akan hukum Allah kepada mereka. Ini kembali kepada kita, anak-anak. Orang tua harus ajar anak-anak untuk melihat Kristus di alam maupun di dalam kehidupan kita. Bawalah mereka keluar ke alam terbuka di bawah naungan pepohonan yang indah, dan ajarlah mereka untuk melihat pernyataan kasih. Sangat luar biasa. Tuhan memberikan kita hikmat lagi, Tuhan memberikan kita pelajaran lagi untuk membawa anak-anak kita untuk dekat kepada Tuhan, melihat kasih Tuhan itu. Supaya mereka juga tahu bagaimana kehidupan mereka dituntun Tuhan, kehidupan mereka dikuatkan Tuhan, kelemahan mereka. Ini yang Tuhan ajarkan, bawa anak-anak kepada alam supaya mereka melihat Kristus. Kita juga dapat belajar seperti yang tadi sudah dikatakan, seperti tukang petani merawat akan sebuah pohon ini sehingga menghasilkan buah yang manis. Dan ini yang untuk kita terus mau berjalan, terus melakukan akan kehendak Tuhan. Walaupun sulit, walaupun kita dihina, tetapi jangan biarkan itu menjadi kebiasaan di dalam kehidupan kita. Tapi biarlah kita jadikan itu sebagai pelajaran untuk kita terus datang kepada Tuhan kita. Bila engkau dapat meyakinkan mereka sebagai pengikut Kristus, akan mudahlah mengajarkan kepada mereka tentang kasih yang besar yang dengan itu Ia telah mengasihi kita. Sementara engkau menjelaskan kebenaran tentang keselamatan
serta mengarahkan pandangan anak-anak kepada Kristus sebagai juru selamat pribadi. Malaikat-malaikat akan berada di sampingmu. Tuhan akan memberikan kepada ibu bapa anugerah untuk membangkitkan minat anak-anak kecil dalam citra yang berharga tentang bayi di Bethlehem, yang sesungguhnya menjadi harapan bagi dunia. Alfa dan Omega jilid 6, halaman 132-133. Renungan lebih dalam. Di dunia yang terkadang berhati dingin, bagaimana saya dapat membantu anak-anak dalam hidup saya untuk mengembangkan hati yang lembut dan penuh kasih terhadap Tuhan dan sesama? Mari kita merenungkan itu di dalam kehidupan kita. Bila engkau dapat meyakinkan mereka sebagai pengikut Kristus, akan mudahlah mengajarkan mereka kepada tentang kasih yang besar, yang dengan itu ia telah mengasihi kita. Nah, di sini juga dikatakan, sementara engkau menjelaskan kebenaran tentang keselamatan, serta mengarahkan pandangan anak-anak kepada Kristus sebagai juru selamat pribadi. Jika kita punya sebuah pohon, dia akan berbuah. Yang satunya menjalar jauh, yang satunya ke bawah. Tapi dengan maksud ini, kita akan melihat keselamatan itu seperti pohon ini. Biar kita punya komitmen, punya konsisten untuk selalu datang kepada Tuhan dengan penyerahan diri kita dan andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bersandar kepadanya. Ambil pilihan kita hari ini, saudara, karena di mana pilihan kita berdiri nanti adalah pilihan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.